Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materinya berkenaan tentang toharoh, ya. Baik anak-anak, apa itu arti toharoh? Toharoh itu adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa itu hadas? Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang untuk melakukan ibadah. Tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Nah, di sini diantaranya ada alat untuk bersuci. Di antaranya adalah air, kemudian batu, dan juga tisu. Ataupun alat untuk bersuci yang lainnya adalah daun dan juga kayu. Nah, itu ya, alat-alat untuk bersuci. Tapi dari 5 hal yang barusan disampaikan, yang paling diutamakan adalah bersuci dengan air. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada macam-macam air untuk bersuci. Ya, di antaranya ya, ulama banyak menyampaikan ada 7 air yang dapat dipakai untuk bersuci. Di antaranya adalah air hujan, kemudian air sumur, dan juga air sungai dan air es. Kemudian air yang bersuci yang lainnya adalah air mata air, air laut, dan juga air embun. Nah, 7 air tersebut bisa dipakai untuk bersuci. Selanjutnya, kita akan mengenal di sini ada beberapa macam-macam najis. Di antaranya adalah yang pertama najis mughaladah. Kemudian yang kedua najis mukhaffafah. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Kita akan uraikan satu persatu berkenaan macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mughaladah. Najis mughaladah ini disebut juga sebagai najis berat, yaitu najis anjing dan babi. Misalnya terkena darahnya atau air liurnya. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Maka cara mensucikannya adalah dibersihkan dengan air 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Ya, nah itulah untuk membersihkan atau mensucikan apabila kita terkena najis mughaladah. Kemudian selanjutnya adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu bisa juga disebut sebagai najis sedang ataupun najis selain najis mughaladah dan najis mukhaffafah. Contohnya itu adalah kotoran manusia, kotoran hewan, nanah, arak, muntah, dan bangkai binatang. Bagaimana cara mensucikannya? Maka cara mensucikannya adalah dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian selanjutnya najis mukhaffafah atau bisa juga disebut dengan najis ringan, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI.
Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan memercikan air di atasnya hingga bersih, meskipun bukan di air yang mengalir. Seperti itu. Kemudian ada tata cara bersuci. Yang pertama yaitu adalah hadas kecil. Hadas kecil itu bisa dengan cara berwudu. Ya, hadas kecil itu bisa dengan cara berwudu, ya, untuk mensucikannya atau tata cara bersucinya. Kemudian yang kedua, hadas besar itu dengan cara mandi. Dan yang ketiga, buang air itu dengan cara istinja. Nah, wudu itu adalah salah satu cara untuk membersihkan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Jadi, wudu ini adalah sebagai salah satu cara membersihkan anggota tubuh dengan air untuk bisa melaksanakan sholat, diantaranya seperti itu. Kemudian yang kedua ada tayamum. Tayamum ini adalah pengganti wudu, mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum ini bisa dilakukan ya dalam kondisi-kondisi tertentu, diantaranya saat sakit ataupun tidak boleh terkena air, ya, karena menurut pandangan medis bahwa orang tersebut tidak boleh kena air, maka boleh tayamum. Atau sedang dalam perjalanan jauh dengan kendaraan umum, maka kita disyariatkan oleh agama untuk melaksanakan tayamum. Kemudian selanjutnya mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Ya, itu adalah mandi. Sekali lagi, jadi mandi itu adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Selanjutnya istinja. Istinja itu adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan dengan memakai tisu. Ya. Kemudian selanjutnya, anak-anakku silakan simak dengan baik. Nah, sekarang adalah ada buang air. Yang pertama, gunakan kaki kiri ketika masuk kamar kecil sambil membaca doanya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Itu adab yang pertama ya. Kemudian selanjutnya adab yang kedua, ketika kita mau buang air, maka gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan telah membuatku sehat. Kemudian adab selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, gunakanlah alas kaki ketika masuk kamar kecil. Kemudian yang keempat, beristinjaklah sampai bersih. Ya. Kemudian yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Selanjutnya, selesai beristinja, bacalah doa sebagaimana yang Rasul contohkan kepada kita, yaitu doa setelah istinja. Allahumma hassin farji minal fawahishi wa dhahhir qalbi minan nifaq. Yang artinya, ya Allah, bersihkanlah farjiku atau kemaluan dari keburukan dan bersihkan hatiku dari sifat nifak atau sifat kemunafikan. Ya. Kemudian, apa sih manfaat bersuci buat kehidupan kita? Ya. Yang pertama,
Manfaat bersuci bagi kita adalah menjaga kesehatan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, terhindar dari penyakit. Dan yang keempat, hidup akan selalu bersih. Baik anak-anak semuanya, itu materi pembelajaran tentang toharoh atau bagaimana tata cara bersuci sudah disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bersuci sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dan juga bagaimana kita bisa hidup sehat, hidup bersih, ya, agar Allah mencintai kita. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Dan juga dalam sebagaimana sabda Nabi, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian daripada iman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.